Rasul Paulus, dia melayani di jemaat atau di kota Korintus pada saat itu. Kalau kita tahu apa itu kota Korintus, kota Korintus adalah kota pelabuhan, kota maju, kota yang penuh dengan orang-orang yang kaya, kota kemakmuran, saudara. Tetapi di sana Rasul Paulus banyak mengalami tantangan, banyak mengalami persoalan, banyak mengalami masalah. Bahkan dia dikatakan dia adalah Rasul Paulus. Jadi katakan Rasul palsu. Bahkan orang yang mengatakan ini, saudara, adalah Rasul palsu juga. Jadi bilang bahwa Paulus ini tidak akan berhasil. Dia harus mati. Dia harus gagal dalam pelayanan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, saudara, dia berhasil dalam pelayanan. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan turun bagi Paulus. Ya, kalau kita lihat, dia adalah seorang yang bernama Saulus waktu itu sebelum bertobat. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada pertobatan. Dan namanya saat ini adalah Paulus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menulis sebagian di kitab Perjanjian Baru. Saya percaya bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, kita akan mengalami perubahan. Amin. Bagaimana hidup kita di tahun 2024, kita juga akan berubah di tahun 2025. Mungkin di tahun 2024 kita adalah baik, tapi kita harus di tahun 2025 kita lebih baik lagi. Mungkin di tahun 2024 kita sering marah-marah yang tidak jelas. Dan saya percaya di tahun 2025 ini, saudara, kita bisa mengendalikan diri kita. Amin. Saudara, kemurahan Tuhan atau kasih karunia Tuhan membuat orang yang tidak layak menjadi dilayakkan. Sebenarnya Paulus tidak layak untuk menjadi penginjil, untuk menjadi misionaris, untuk memberitakan Injil. Tapi oleh kemurahan Tuhan, dia dilayakkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan, itu kemurahan Tuhan, saudara. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang dialami oleh Paulus, tapi kasih karunia Tuhan melingkupi dia. Kalau kita lihat di ayat 1, dikatakan bahwa oleh kemurahan Tuhan Allah, kami bangun pelayanan ini, dan kami pun tidak tawar hati. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa ada orang yang matanya ditutupi oleh ilah-ilah lain. Ada orang yang matanya ditutupi oleh kemegahan-kemegahan dunia ini, sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Allah, tidak melihat kemuliaan Injil itu. Di ayat 4. Sama dengan banyak orang percaya saat ini, tidak melihat kemuliaan Allah, tidak melihat kemuliaan Injil. Kenapa? Karena terpesona dengan indahnya dunia ini. Apa itu indahnya dunia ini? Banyak sekali hal-hal duniawi. Kalau saya jelaskan bagi Bapak Ibu mengerti. Terpesona dengan dunia ini, sering jatuh dalam dosa. Saya percaya kita adalah orang berdosa yang ada pada hari ini. Tidak ada satupun orang yang sempurna. Kalau kita mau sempurna, saat ini makanlah, kita ke surga. Itu yang makan sempurna. Hanya orang yang di surga, itu dinamakan adalah orang yang sempurna. Ya, saya mengajak Bapak Ibu hari-hari ini, supaya memahami kemuliaan dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita semangat membaca firman Tuhan. Mari kita semangat melakukan firman Tuhan. Dan juga kita harus semangat di dalam Tuhan. Alkitab berkata
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Saya sering katakan bahwa kegantenganmu akan ada masanya berlalu. Kecantikanmu akan ada masanya berlalu. Mungkin hari ini kamu cantik, dipuji-puji orang, manis atau semuanya, ganteng, mampan, ada masanya. Ya coba lihat sekarang ibu-ibu bagaimana sekarang. Ada masanya semuanya. Tetapi sifat dan karakter tidak akan pernah berubah. Dalam arti sifat karakter yang baik. Apa yang kita cari menjadi saudara capek, tapi tidak bisa ke surga, tidak bisa dibawa kepada kekekalan. Makanya saya bilang bahwa jangan pernah taruh hidup kita yang tidak kekal, tetapi letakkan hidup kita kepada kekal, yaitu kepada Yesus Kristus. Kita harus berpikir apa yang kekal. Kita harus berpikir apa yang kita bawa ke surga. Bukan apa yang bisa kumakan hari ini, bukan apa yang bisa kupakai hari ini, itu tidak kekal. Tetapi orang lebih banyak terpesona dengan hal-hal yang tidak kekal. Tapi saya mengajak kepada saudara, carilah yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian boleh hadir, boleh datang beribadah pada hari ini. Kita mencari pribadi Tuhan Yesus. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus supaya apa? Supaya kita pulang di tempat ini mengalami perubahan hidup. Jangan di sini kita haleluya, di luar kita haleluya. Amin. Amin. Kenapa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Maka Rasul Paulus berkata, hiduplah oleh kemurahan Tuhan. Mengapa? Karena oleh kemurahan Tuhan Allah menyatakan kebaikannya kepada ciptaannya bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau bahasa Nias itu kemurahan Tuhan itu fa'ahakududu. Lucu kan? Kalau bahasa Nias kemurahan Tuhan itu fa'ahakududu atau fa'omasi'ah. Kau kenal. Itu bahasa jelasnya. Kemurahan Tuhan fa'ahakedede atau fa'omasi'ah, pertolongan Tuhan. Itu adalah artinya bahasa Nias. Makanya kalau jadi orang Nias, belajar bahasa Nias. Fa'ahakedede itulah kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan itu Dia mau menyampaikan kebaikannya kepada kita, saudara, kepada ciptaannya. Alkitab berkata bahwa jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan manusia. Karena apa? Itu dikutuk oleh Allah. Tetapi berkat tercurah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, pernahkah saudara melihat orang yang tidak percaya dengan Yesus? Pernah? Kalau kita melihat bahwa hidupnya enak sekali, hidupnya sukses, hidupnya bahagia, bagus usahanya, bagus sekolahnya, pernikahannya baik. Kenapa kita ini yang ikut Tuhan Yesus sedikit kita habis pakai garam semuanya, banyak tantangan, banyak persoalan. Mengapa? Mengapa orang di luar sana ya Tuhan yang tidak percaya kepada Allah, mereka lebih sukses sekalipun mereka nanti tidur di penjara? Kenapa kita ini yang ikut Tuhan banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan? Mengapa? Supaya apa? Saya mau katakan bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi supaya apa? Supaya kita terus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Manusia itu baru dekat dengan Tuhan ketika ada masalah. Ya udah, perbanyaklah masalah supaya kamu dekat dengan Tuhan. Kebanyakan orang begitu. Buatlah masalah supaya kita dekat dengan Tuhan. Tapi bukan itu saya jawab. Karena kalau kita itu dekat dengan Tuhan saat kita punya masalah. Saya juga demikian. Ya, banyak masalah baru dekat dengan Tuhan. Mereka bahagia sekali. Tapi saya mengatakan kepada saudara, apa yang saudara lihat itu mereka baik-baik saja. Ingat, kata Alkitab bahwa ada orang yang menyangka jalannya lurus, tetapi berujung maut atau kematian.
Kita melihat mereka itu baik-baik saja, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan. Saya mengatakan mereka yang tidak dalam Tuhan Yesus sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan bahwa kita harus mencari yang kekal. Sebenarnya saudara, kita ini sedang antri untuk menuju ke suatu tempat yang kekal itu. Tetapi ada juga yang antri untuk menuju kepada tempat yang binasa. Selama kita ini antri, kita tahu arah kemana. Ke atas atau ke bawah. Tapi semua kita mau ke atas, mau ke surga. Berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Ya. Tetapi saya mau katakan saudara, dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita pertahankan iman kita, oleh kemurahan Tuhan, kita akan menuju ke tempat yang kekal itu dalam nama Tuhan Yesus. Banyak saudara, ini di Salasa dan sekitarnya banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika ada orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita seharusnya merenungkan tentang dosa-dosa kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tidak ada yang tahu kapan panggilan itu datang. Yang saya mau katakan adalah setiap hari kita terus dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Supaya kita menuju kepada tempat kekekalan. Kita harus berbahagia, kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Kita diberkati di bumi dan di surga pun kita diberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, katakan bahwa hiduplah oleh kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita pernah dengar cerita Alkitab, bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Waktu banyak 5.000 orang mengikuti Tuhan Yesus. Dan ada seorang anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Ketika orang yang mengikuti Tuhan Yesus adalah merasakan lapar atau haus maksudnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengambil makanan 5 roti dan 2 ikan, dia menengadah ke langit. Dia mengucap syukur apa yang terjadi. Oleh kemurahan Tuhan, mukjizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu bagi kita secara jasmani tidak kebagian semuanya. Tapi oleh mukjizat Tuhan, 5 roti 2 ikan diberikan kepada 5.000 orang. Mereka dikatakan apa Alkitab? Mereka kenyang. Dan tersisa berapa bakul? 12. Itu adalah kemurahan Tuhan. Artinya apa? Bahwa jangan letakkan harapan kita dengan kekuatan kita. Jangan letakkan harapan kita, aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa kerjakan semuanya itu. Tapi saya bilang boleh saja, tetapi libatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan saudara, itu sangat-sangat berhasil. Ya, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang beriman. Orang beriman itu harus kerja keras. Orang beriman itu tidak boleh malas. Alkitab berkata, pemalas jangan dikasih makan. Begitu kan? Alkitab berkata, pemalas jangan makan. Tidak mau kerja jangan makan. Hanya orang yang bekerja yang bisa makan. Ya, kalau kita lihat Berkhotbah 9 ayat 10 dikatakan apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Apa yang ada di tangan kita hari saudara, mungkin pekerjaan kita sebagai bapak dan ibu atau sebagai anak-anak muda, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jangan malas. Anak-anak muda yang sekolah, yang kuliah, atau yang studi, semangatlah belajar. Ya, jangan malas. Kalau ada tugas ya, kerjakan. Sekalipun itu tidak berhasil nantinya. Tapi saya percaya bahwa kalau saudara libatkan Tuhan Yesus dalamnya, saya percaya akan berhasil. Kalau kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, kita harus bekerja, melakukan bagian kita. Ya, dikatakan firman Tuhan bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan.
Saya percaya Bapak Ibu setiap pagi berdoa. Amin. Amin. Setiap pergi bekerja berdoa. Amin. Amin. Dan diakhiri dengan malamnya berdoa juga dengan puji Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu dekat dengan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita bisa menyaksikan gereja ini, saudara, kurang lebih 3 tahun sudah berdiri. Kalau bukan kemurahan Tuhan, tidak akan berhasil. Ya, tapi karena kemurahan Tuhan, bisa berhasil. Fah kebenaran. Iya. Ya, kemurahan Tuhan, semua kita bisa berdiri 3 tahun ini, saudara. Gereja ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Sekalipun kita sudah merasakan capek dalam pelayanan, tapi saya mengatakan bahwa saudara bisa melayani pada hari ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Jangan pernah mundur dalam pelayanan, saudara. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, bersyukurlah. Karena kenapa? Itu adalah suatu kehormatan yang lebih besar. Saya percaya Bapak Ibu yang ada pada hari ini rindu melayani Tuhan. Amin. Tetapi jangan juga banyak kita melayani tetapi tidak pernah berdoa. Karena kenapa? Tuhan menebus bukan kegiatan rohani kita, tapi Tuhan menebus hidup kita. Banyak orang yang melayani, banyak orang yang sibuk melayani, tapi lupa berdoa dengan Tuhan. Lupa membaca Alkitab. Banyak orang begitu. Tapi saya mengatakan bahwa Tuhan berkorban bukan untuk kegiatan rohani atau pelayanan, tapi Tuhan berkorban untuk diri saudara dan diri saya. Mungkin kamu terkenal, mungkin kamu banyak talenta dari orang lain, tapi ada satu yang kamu lupa, dekat dengan Tuhan. Saya katakan sekali bahwa Tuhan mengorbankan dirinya bukan untuk pelayananmu, tapi untuk hidupmu. Nah, kenapa kita sekarang bisa melayani Tuhan? Itu adalah semuanya karena bonus daripada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau semua orang melayani di tempat ini, saudara, nah siapa jemaatnya? Ya. Jadi saudara, hiduplah bersandar kepada kemurahan Tuhan. Itu berhasil karena Tuhan Yesus. Bagaimana kita berhasil? Kita harus bersandar kepada kemurahan Tuhan. Yang kedua, adalah bertindak dengan integritas. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 2. 2 Korintus pasal 4 ayat 2 di atasnya. Di atasnya ayat 2. Ayat 2. Di atasnya, dari tadi kita baca bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyatakan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dikatakan bahwa kami tidak berlaku licik. Apa itu integritas? Kalau kita lihat saudara, Rasul Paulus, dia tidak ada agenda untuk tersembunyi melayani Tuhan. Tidak ada yang ditutupinya. Tidak ada kelicikan di hatinya melalui pelayanan. Tidak munafik, itu artinya. Dia jujur. Dia tidak pernah membohong. Dia tidak pernah licik, saudara. Apa yang dikatakannya, itu yang dilakukannya. Tidak ada topeng, tidak ada drama. Saya mau katakan bahwa sepintar-pintarnya kita bertopeng, sepintar-pintarnya kita melakukan drama, suatu saat akan ketahuan. Amin. Amin. Mungkin sekalipun saya di sini berkhotbah, ya kesalahan saya juga suatu saat akan ketahuan. Sepintar-pintarnya kita membohongi jemaat, sepintar-pintarnya kita membohongi rekan kerja kita, suatu saat akan ketahuan dalam nama Tuhan Yesus.
Apa yang kita pelajari dari Rasul Paulus ini? Dia tidak licik, dia tidak bohong. Bahkan dikatakan bahwa biarlah peranan kami ini dipertimbangkan oleh Allah. Paulus hidup apa adanya. Paulus, saudara, ada yang tahu dia jual apa? Dalam membangun pelayanannya, dia menjual apa? Ikan. Menjual tenda. Supaya bisa membangun pelayanan Paulus. Tenda diri. Nah, saudara, bahwa saya mengatakan bahwa hidup apa adanya. Daripada hidup kita drama dan penuh dengan kemunafikan, penuh dengan topik. Hiduplah dengan kebenaran, hiduplah dengan kejujuran. Tidak ada drama, tidak ada topeng. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dikatakan Amsal 16 ayat 8. Mari kita baca, bisa kita buka. Amsal 16 ayat 8. Dikatakan apa? Amsal 16 ayat 8. Sama-sama kita baca. Lebih baik penghasilan sedikit, tetapi disertai dengan apa? Dengan kebenaran. Daripada penghasilan banyak, tetapi didasari dengan tanpa keadilan. Lebih baik sedikit hasil kita, saudara, tetapi disertai dengan kebenaran atau kejujuran. Di tahun 2025 ini, saudara, saya mau katakan bahwa jangan lagi menjadi manusia-manusia pembohong. Jangan menjadi manusia-manusia yang licik. Tapi jadilah manusia-manusia yang hidup dalam kebenaran. Jadilah manusia-manusia yang hidup dalam kejujuran. Amin. Amin. Lihat Paulus, dia tidak licik dalam pelayanan. Di tempat ini ada para pengerja, ada pelayan Tuhan. Jangan pernah licik. Karena apa? Tuhan tidak berpihak kepada orang yang licik. Tuhan tidak berpihak kepada orang yang bohong. Tapi Tuhan berpihak kepada orang-orang yang hidup dengan benar, yang hidup dengan kejujuran. Kalau ya katakan, Ya. kalau tidak katakan, Tidak. selebihnya dari, iya, terjauh. Iya, katakan yang firman Tuhan berkata di Perjanjian Baru kalau nggak salah, di Matius kalau nggak salah. Dikatakan apa? Kalau ya, katakan ya. Ya. Kalau tidak, Tidak. selebihnya Iblis. ya. Artinya adalah kalau kita adalah orang-orang yang sering berbohong, Bapak kita adalah siapa? Nah, itu sudah terjauh. Jangan pernah berbohong. Anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan benar. Tidak masalah kalau hasil kita hanya sedikit, tapi dia lebih banyak, tapi disertai dengan kebenaran, disertai dengan kejujuran, daripada hasil kita banyak tapi korupsi. Jangan. Amin. Amin. Di tahun 2025 ini kita menjadi manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang hidup dalam kebenaran. Kalau kita baca lagi di Amsal 28 ayat 6 dikatakan apa? Amsal 28 ayat 6 dikatakan apa? Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Di sini ada orang miskin? Tidak ada. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata loh, berbahagialah orang yang miskin, maka mereka akan mendapatkan kerajaan surga. Nah, tidak mau miskin, saudara. Apa artinya miskin di situ? Artinya miskin di situ adalah berbahagialah orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kerajaan surga. Saya sudah pernah bahas itu di serial khotbah ucapan bahagia 10 poin. Ya. Kalau kita baca lagi 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Dikatakan bahwa cinta uang
akan segala kejahatan dan kebinasaan. Jangan buat uang atau kita kaya tujuan hidup kita di tahun 2025 saudara ini. Tapi hiduplah apa adanya. Saya sering katakan bahwa berpenampilanlah sesuai dengan isi dompet kita. Jangan paksa diri kita bergaya supaya seperti orang lain. Tapi kita tidak punya apa-apa. Gaya hidup kita ini yang membuat kita miskin, saudara. Kalau kita melihat seorang, saya juga harus begitu, saya juga harus begitu, saya juga harus begitu, saya juga harus begitu. Tapi gaya hidup kita ini, saudara, yang membuat kita miskin sebenarnya. Berpenampilanlah apa ada. Jangan paksa berpenampilan dengan baik, tapi disertai dengan kemujikan, dengan kebohongan, dengan kemunafikan. Ya, mari kita bertindak dengan integritas, hidup dalam kejujuran dan hidup dengan kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga, berhasil karena Tuhan Yesus. Pertama tadi bahwa bersandar kepada kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah bertindak dengan integritas. Yang ketiga adalah bersedia diterangi hatinya. Mari kita baca ayat 6. Ya, mari kita baca sama-sama ayat 6. Ayat 6 itu ayo. Ya, 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang buat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Siapa di sini yang bersedia hati yang diterangi oleh firman Tuhan? Amin. Tugas kita adalah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bacalah firman Tuhan, saudara, supaya menerangi pikiran kita dan menerangi hati kita, supaya dimanapun kita berangkat, dimanapun kita melangkahkan kaki, dimanapun Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita siap diterangi hati kita dengan firman Tuhan yang hidup daripada Allah itu sendiri. Amin. 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 Saya percaya orang yang teringat dari firman Tuhan akan mengalami perubahan hidup setelah pulang dari tempat. Amin. Amin. Dan ketika bagaimana Tuhan memuji kita, tidak sampai di momen kita habis ibadah ini Tuhan langsung uji kita. Kita bisa begitu. Itu baru nanti dah ya. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan mampukan kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Itu aja firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih firman-Mu pada hari ini melalui hamba-Mu, yang dimana kami belajar berhasil karena Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kami selalu bersandar pada kemurahan Tuhan.